akan berpresentasi. Tapi sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan, yaitu dengan menadahkan kedua telapak tangan dan menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada berapa tokoh pemikiran filsafat pendidikan Islam? Baik, di sini Eva akan menjelaskan 8 tokoh pemikiran filsafat pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu ada Ismail Raji Al-Faruqi. Di sini saya akan menjelaskan biografi beliau. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari di Palestina. Beliau wafat pada tanggal 27 Mei 1986 di Amerika Serikat. Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang cendekiawan Muslim asal Palestina yang dikenal sebagai ahli filsafat, pemikir Islam modern, dan penggagas. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Beliau juga menjadi profesor di berbagai universitas dan aktif menulis tentang peradaban Islam, etika, dan dialog antara agama. Ismail Raji Al-Faruqi wafat karena dibunuh secara tragis bersama istrinya di rumah mereka, yaitu di Amerika Serikat pada tahun 1986. Peristiwa tersebut merupakan tindakan penyerangan oleh seorang pelaku kriminal yang masuk ke rumah mereka pada malam hari. Kasus ini sempat mengguncang dunia akademik karena Al-Faruqi dikenal sebagai tokoh penting dalam gerakan islamisasi ilmu pengetahuan. Beberapa karya-karya terkenal yaitu ada islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi, islamisasi ilmu pengetahuan adalah upaya menghubungkan ilmu modern dengan nilai, etika, dan pandangan hidup Islam. Intinya, ilmu tidak hanya dipandang sebagai fakta atau teknologi, tetapi juga harus diarahkan agar sesuai dengan tujuan hidup manusia menurut Islam. Secara singkat, konsep ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari nilai moral dan akhlak. Yang selanjutnya yaitu tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak disekutukan darinya. Tauhid menegaskan bahwa seluruh kehidupan, ibadah, dan tujuan manusia harus berpangkal pada pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta. Yang selanjutnya yaitu ada The Cultural Atlas of Islam. Buku ini memetakan seperti atlas berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari seni, sejarah, ilmu pengetahuan, arsitektur, etika, politik, hingga pola sosial, untuk menunjukkan bagaimana semuanya berakar pada konsep tauhid. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh tentang budaya Islam sebagai salah satu peradaban yang memiliki dasar nilai dan pandangan hidup yang khas. Jadi singkatnya, The Cultural Atlas of Islam adalah panduan menyeluruh tentang budaya dan peradaban Islam berdasarkan prinsip tauhid. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Yang pertama, islamisasi ilmu pengetahuan. Beliau berpendapat bahwa ilmu modern harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar tidak bertentangan dengan tauhid, moral, dan tujuan kemanusiaan. Nah, tujuan utamanya menunjukkan ilmu dari pemikiran yang bertentangan dengan Islam, memberikan dasar moral dan spiritual pada ilmu, membangun peradaban ilmu yang lebih beretika, adil, dan manusiawi. Yang kedua, tauhid. Tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah SWT. Dalam konteks peradaban Islam, tauhid bukan hanya konsep teologis, tetapi fondasi utama cara berpikir, bertindak, dan membangun masyarakat. Yang ketiga, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Menurut beliau, tidak boleh ada pemisah antara ilmu agama dan sains. Keduanya harus saling menguatkan untuk membentuk masyarakat peradaban. Dalam konteks ini, ilmu agama dan ilmu umum saling melengkapi untuk memahami kehidupan, membangun peradaban. Yang keempat, pentingnya pembaruan umat Islam. Beliau
beliau menekankan perlunya umat Islam melakukan reformasi pendidikan, budaya, dan pemikiran agar mampu bersaing di era modern dan mampu mewujudkan masyarakat Islam yang adil dan berperadaban dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berkeadilan. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Saya akan menjelaskan biografi beliau. Nama lengkap Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau lahir pada tanggal 5 September 1931 Bogor, Jawa Barat. Beliau adalah seorang muslim asal Malaysia yang kemudian melanjutkan studi di Inggris dan Kanada. Beliau banyak berperan dalam pembaruan pemikiran Islam. Beliau dihormati sebagai salah satu pemikir Islam modern paling berpengaruh di Asia Tenggara. Beberapa karya beliau yang terkenal yaitu pertama, ada Islam and Secularism, adalah gagasan yang membahas hubungan antara ajaran Islam dengan konsep sekularisme, pemisah agama dari urusan publik atau negara. Karena itu, Islam and Secularism membahas bagaimana sekularisme bisa mempengaruhi cara umat Islam memahami ilmu, budaya, pendidikan, dan kehidupan modern, serta bagaimana Islam menawarkan pandangan dunia yang utuh dan tidak dipisah-pisahkan. Intinya, Islam menekankan kesatuan antara agama dan kehidupan, sedangkan sekularisme memisahkannya. Pembahasan ini berfokus pada perbedaan cara pandang. Selanjutnya ada The Concept of Education in Islam. Konsep pendidikan dalam Islam adalah upaya membimbing manusia agar mengenal Allah SWT, mengembangkan akal, memperbaiki akhlak, dan menjadi hamba serta khalifah yang bertanggung jawab di bumi. Pendidikan bukan hanya proses belajar ilmu, tetapi proses membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan beramal. Yang terakhir, keadilan dan hakikat manusia. Keadilan adalah pemberlakuan yang seimbang dan tidak memihak, di mana setiap orang mendapatkan haknya secara layak. Hakikat manusia adalah sifat dasar manusia sebagai makhluk berakal, bermoral, dan sosial yang memiliki martabat serta tanggung jawab atas setiap tindakannya. Pemikiran filsafat menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Yang pertama, konsep adab sebagai pusat pendidikan. Bagi beliau, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi menanamkan adab, moral, etika, dan perilaku. Pendidikan juga hanya berfokus pada pembentukan perilaku yang benar, sopan, dan bermoral sebelum pengetahuan lainnya. Dalam pandangan ini, tujuan utama pendidikan adalah menanamkan sikap hormat kepada diri sendiri, orang lain, guru, ilmu, dan Allah SWT. Dengan adab yang baik, ilmu dapat digunakan secara benar dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk berakal dan berjiwa. Al-Atas menekankan bahwa manusia memiliki dimensi rohani mendalam. Manusia mampu berpikir, menimbang baik dan buruk, serta membuat keputusan dengan sadar. Sebagai makhluk berjiwa, manusia memiliki perasaan, emosi, dan nilai moral yang membuatnya bisa merasakan, berempati, dan memahami makna dalam hidup. Yang ketiga, penolakan terhadap sekularisme dan materialisme Barat. Beliau mengkritik pandangan Barat yang memisahkan agama dari kehidupan, karena pandangan ini menilai keberhasilan hanya dari sisi materi, kekayaan, dan dunia fisik. Cara pandang ini dianggap mengabaikan aspek rohani, etika, dan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga tidak sesuai dengan pandangan Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang keempat, bahasa sebagai pemeluk makna. Beliau menekankan pentingnya bahasa, karena bahasa menentukan cara manusia memahami realitas dan ilmu melalui bahasa. Makna yang ada dalam diri seseorang dapat dipahami oleh orang lain, sehingga bahasa menjadi wadah tempat makna hidup dan dibagikan. Yang ketiga yaitu Ibnu Miskawayh. Biografinya, nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawayh. Beliau lahir sekitar tahun 932 Masehi di Rai, Iran. Wafat pada usia 98 tahun bertepatan pada 1030 Masehi. Beliau diberi julukan Al-Qasim, penjaga perpustakaan. Ibnu Miskawayh adalah seorang filsuf, sejarawan, dan terutama dikenal sebagai tokoh etika dalam filsafat Islam. Beliau bekerja sebagai pustakawan, ilmuwan, dan penasihat di istana pemerintahan Umayyad. Beliau dianggap sebagai salah satu pemikir muslim pertama yang merumuskan etika
Al-Azkar adalah kemenangan kecil, yaitu keberhasilan manusia dalam mengatasi dorongan negatif, mempertahankan akhlak baik, dan meraih kebaikan dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, Asy'adah, kebahagiaan. Asy'adah adalah kebahagiaan sejati, yaitu keadaan jiwa yang tenang dan sempurna ketika manusia hidup sesuai akhlak mulia, mendekat kepada Tuhan, dan mencapai harmoni antara kebutuhan jasmani dan rohani. Ibnu Miskawayh adalah salah seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Dia lahir di Iran pada tahun 330 H, 932 M dan meninggal tahun 421 H. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawayh. Yang pertama, etika sebagai dasar utama filsafat. Beliau menekankan bahwa filsafat harus membentuk akhlak, karakter, bukan hanya sekedar pengetahuan, bahwa pemikiran filsafat selalu berangkat dari pertanyaan tentang apa yang baik, benar, dan pantas dilakukan oleh manusia. Etika menjadi fondasi karena ia membutuhkan arah tindakan, nilai, dan tujuan hidup manusia. Dengan kata lain, filsafat tanpa etika tidak memiliki pedoman moral yang jelas untuk memahami dan menilai realitas kehidupan. Yang kedua, jiwa manusia disempurnakan. Beliau percaya bahwa jiwa memiliki kemampuan untuk berubah dan diperbaiki melalui latihan moral dan pendidikan. Jiwa dapat berkembang menjadi lebih matang dan bersih. Proses penyempurnaan ini membuat manusia mampu bertindak bijak, menjaga keseimbangan hidup, serta mencapai kedewasaan dan ketenangan batin. Yang ketiga, akal sebagai pengendali nafsu. Akal sebagai pengendali nafsu berarti akal berfungsi untuk mengarahkan, menilai, dan mengendalikan keinginan atau dorongan dalam diri agar manusia tidak bertindak sembarangan. Dengan akal, seseorang dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, serta menahan diri dari perilaku negatif. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial. Berarti manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Manusia saling bekerja sama, saling berkomunikasi, dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kehidupan bersama. Yang keempat, yaitu Hasan Langbulung. Beliau lahir pada tanggal 16 Oktober 1934 Sulawesi Selatan. Beliau wafat pada tahun 1992 di Malaysia. Hasan Langbulung adalah seorang yang dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu. Beliau menempuh studi di Mesir dan Amerika, lalu menjadi profesor di berbagai universitas di Indonesia, di Malaysia, dan di Timur Tengah. Beliau banyak menulis tentang pengembangan pendidikan Islam dan kepribadian manusia. Karya-karya beliau yang terkenal, yang pertama, Pendidikan dan Perubahan Sosial. Pendidikan berperan sebagai penggerak perubahan sosial karena dapat mengubah cara berpikir, perilaku, dan kemampuan masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat menjadi lebih maju, kritis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kedua, kreativitas dan pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, kreativitas dipandang sebagai kemampuan berpikir inovatif
dari Ibnu Khaldun yang menjadi pembuka kitab Al-I'bar. Isi utamanya membahas teori tentang sejarah, masyarakat, peradaban, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosiologi. Kitab ini terkenal sebagai salah satu karya awal dalam ilmu sosial dan sejarah kritis. Yang kedua, kitab Al-I'bar. Kitab Al-I'bar adalah karya besar Ibnu Khaldun yang berisi sejarah bangsa-bangsa dan peradaban di dunia. Buku ini menceritakan perkembangan dan keruntuhan dinasti-dinasti, negara, dan masyarakat. Al-Muqaddimah adalah bagian pendahuluannya. Yang ketiga, Lubab Al-Muhassal. Lubab Al-Muhassal adalah ringkasan yang disusun oleh Ibnu Khaldun dari kitab gurunya, Fakhruddin Al-Razi, yaitu Al-Muhassal. Isinya membahas ilmu kalam, teologi Islam, terutama tentang akidah, sifat-sifat Tuhan, kenabian, dan pembahasan metafisika dengan pendekatan filsafat. Ibn Khaldun, seorang cendekiawan Muslim abad ke-14 yang merumuskan teori sejarah, ekonomi, dan politik jauh sebelum Eropa mengenalnya. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, teori Asabiyah. Asabiyah adalah konsep solidaritas atau ikatan sosial dalam kelompok yang menurut Ibnu Khaldun menjadi kekuatan utama terbentuknya negara dan peradaban. Semakin kuat Asabiyah, semakin kuat pula kemampuan suatu kelompok untuk bangkit dan memerintah. Kedua, siklus peradaban. Beliau berpendapat bahwa setiap peradaban mengalami siklus, yaitu siklus lahir, berkembang, jaya, melemah, runtuh. Jadi, peradaban lahir dari kelompok yang memiliki asabiyah kuat, kemudian berkembang melalui kerja keras dan persatuan. Setelah maju, negara menjadi kaya dan makmur, namun kemewahan membuat disiplin dan solidaritas melemah, hingga akhirnya kekuasaan runtuh dan digantikan oleh kelompok baru yang lebih kuat. Ketiga, pentingnya lingkungan dan ekonomi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa lingkungan fisik seperti iklim dan geografi memengaruhi karakter, gaya hidup, dan perkembangan sosial suatu masyarakat. Ekonomi, terutama produksi dan kerja, menjadi dasar kekuatan negara. Negara yang ekonominya kuat akan stabil, sedangkan beban pajak berlebihan menyebabkan kemunduran. Yang keempat, sejarah sebagai ilmu. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi ilmu yang mempelajari sebab akibat dari peristiwa dan pola yang berulang dalam kehidupan manusia. Sejarah harus dianalisis secara kritis agar mampu menjelaskan realitas sosial dan hukum-hukum perkembangan masyarakat. Yang keenam yaitu Muhammad Abduh. Biografi beliau, nama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1849 di Mesir. Beliau wafat pada tanggal 11 Juli 1905 di Kairo, Mesir. Muhammad Abduh adalah ulama Mesir yang dikenal sebagai pelopor modernisme Islam. Beliau belajar di Al-Azhar dan menjadi murid terdekat Jamaluddin Al-Afghani. Sepanjang hidupnya, Abduh berusaha membangkitkan umat Islam melalui pendidikan, rasionalitas, dan pembaruan pemikiran. Beliau pernah mengajar di Al-Azhar dan menulis karya penting dalam tafsir dan transformasi sosial. Beberapa karya-karya terkenalnya, yang pertama, Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar adalah tafsir modern karya Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho. Tafsir ini menekankan rasionalitas, pembaruan pemikiran Islam, dan relevansi Al-Quran dengan kehidupan sosial modern. Yang kedua, Risalat At-Tauhid. Risalat At-Tauhid adalah karya Muhammad Abduh yang menjelaskan konsep tauhid secara rasional. Buku ini menekankan bahwa keesaan Allah harus membentuk akhlak, akal sehat, dan kemajuan umat. Yang ketiga, Al-A'mal Al-Kamilah. Al-A'mal Al-Kamilah adalah kumpulan karya lengkap Muhammad Abduh berisi tulisan-tulisan, fatwa, artikel, dan pemikirannya tentang pembaruan Islam, pendidikan, masyarakat, dan teologi. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Yang pertama, rasionalisme dalam Islam. Beliau menegaskan bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami agama, mencari kebenaran, dan memecahkan persoalan hidup. Dalam tradisi Islam, rasionalisme tidak menolak wahyu, tetapi menggunakan akal untuk menafsirkan, menjelaskan, dan memperkuat pemahaman terhadap wahyu. Tujuannya adalah agar ajaran Islam dapat dipahami secara logis, seimbang antara iman dan pemikiran kritis. Yang kedua, pembukaan pintu ijtihad. Beliau menekankan pentingnya ijtihad agar ajaran Islam terus relevan hingga perkembangan zaman, supaya tidak hanya terpaku pada penafsiran lama. Yang ketiga, tafsir sosial. Tafsir
Tafsir sosial adalah cara memahami ayat-ayat Al-Quran dengan melihat konteks sosial, kondisi masyarakat, dan realitas kehidupan manusia. Tujuannya agar pesan Al-Quran bisa diterapkan secara relevan untuk menjawab masalah sosial seperti keadilan, kemiskinan, moral, dan perubahan masyarakat. Yang keempat, penolakan terhadap takhayul dan kemunduran. Abduh menolak takhayul karena dianggap tidak rasional dan menghambat kemajuan umat. Kemunduran umat, menurutnya, umat Islam mundur karena meninggalkan akal, pendidikan, dan ijtihad serta terjebak dalam tradisi tanpa kritik. Yang ketujuh yaitu Fazlur Rahman. Biografi beliau, nama lengkapnya Fazlur Rahman Malik. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1919 di Pakistan. Beliau wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Amerika Serikat. Fazlur Rahman adalah seorang cendekiawan muslim modernis yang terkenal dengan gagasannya tentang pembaruan pemikiran Islam, terutama dalam bidang tafsir, sunnah, dan pendidikan Islam. Beliau pernah menjadi pejabat sebagai direktur lembaga riset Islam di Pakistan. Pemikiran utamanya menekankan tentang reinterpretasi Al-Quran secara kontekstual, serta pentingnya ijtihad untuk menjawab tantangan zaman. Beberapa karya-karyanya yang terkenal yaitu yang pertama, Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, serta menuntun manusia menuju kehidupan yang bermoral, adil, dan seimbang. Yang kedua, Islam dan modernitas. Islam tidak bertentangan dengan modernitas. Nilai-nilainya mendorong pengetahuan, rasionalitas, keadilan, dan pembaruan selama tidak melanggar prinsip dasar ajaran. Yang ketiga, kenabian dalam Islam. Kenabian adalah tugas para nabi sebagai utusan Allah yang membawa wahyu untuk membimbing manusia menuju kebenaran. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Selanjutnya, pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman. Yang pertama, pendekatan terhadap Al-Quran. Jadi, beliau menekankan konteks bahwa Al-Quran harus dipahami sesuai sejarah turunnya dan menafsirkan ayat-ayatnya secara menyeluruh dengan melihat konteks bahwa sejarah turunnya ayat, tujuan ajaran, serta relevansinya bagi kehidupan umat manusia. Yang kedua, gerakan ganda adalah metode penafsiran Fazlur Rahman yang bergerak dua arah, dari masa kini ke masa wahyu, dari masa wahyu ke masa kini. Prinsip dasarnya lalu menerapkannya pada masa modern. Tujuannya agar ajaran Al-Quran tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, etika sosial sebagai inti ajaran Islam. Beliau melihat bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan sosial, kejujuran, tolong-menolong, menghormati sesama, dan menjaga hak orang lain. Ajaran Islam menuntut umatnya membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh tanggung jawab sosial. Yang keempat, kritik terhadap tradisionalisme dan literalisme. Beliau mengkritik cara berpikir tanpa memahami konteks, karena dianggap menghambat perkembangan umat tradisionalisme. Jadi, tradisionalisme itu dikritik karena terlalu terpaku pada warisan masa lalu tanpa mempertimbangkan perubahan zaman, sehingga menghambat pembaruan dan perkembangan pemikiran. Literalisme dikritik karena memahami teks agama secara kaku dan harfiah tanpa melihat konteks, sehingga sering menghasilkan pemikiran sempit dan tidak relevan dengan realitas modern.
Al-Ghazali, bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir di kota Tus, Persia pada tahun 1058 Masehi. Ia dikenal sebagai ulama besar yang menguasai fikih, filsafat, dan tasawuf. Sejak muda, ia sangat mencintai ilmu hingga menjadi guru terkemuka di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Yang pertama, keseimbangan antara akal dan wahyu. Al-Ghazali menerima filsafat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, hal ini digunakan untuk memahami dan mengembangkan ilmu, sedangkan wahyu menjadi pedoman kebenaran tertinggi. Keduanya harus berjalan selaras agar manusia tidak tersesat. Yang kedua, tasawuf sebagai jalan kebenaran. Beliau meyakini bahwa pengetahuan tertinggi bukan hanya memiliki akal, tetapi melalui penyucian jiwa. Tasawuf dipandang sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian hati, pendirian diri, dan pengalaman spiritual untuk mencapai kebenaran batin. Yang ketiga, pentingnya akhlak dan pendidikan jiwa. Akhlak dan pendidikan jiwa diperlukan agar manusia memiliki karakter baik, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan hidup sesuai nilai moral serta spiritual. Yang keempat, epistemologi, teori pengetahuan. Epistemologi adalah kajian tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan melalui akal, pengalaman, intuisi, dan wahyu, serta sebagaimana membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah. Nah, oke teman-teman semua, jadi yang terakhir ini kesimpulan. Secara umum, dari 8 tokoh ini sama-sama berusaha memperkuat pemikiran Islam melalui pendekatan akal, moral, dan spiritual.